Kita ketahui bahwa kemajuan teknologi membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Nah, Sobat Baper sekalian, supaya tidak salah persepsi, yuk kita diskusi dengan para ahli di Baper, bincang asik seputar kanker. Halo Sobat Baper sekalian, kita ketemu lagi dalam episode kali ini. Masih dalam seri memperingati bulan kanker payudara yang selalu diperingati dalam setiap bulan Oktober di setiap tahunnya. Nah, mengingatkan kembali bahwa kanker payudara merupakan kanker yang terbanyak bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Dikatakan bahwa 1 di antara 8 pasien di dunia itu menderita yang terdiagnosa kanker itu ternyata kanker payudara. Nah, bersama kami saat ini ada Dr. Angela Giselvania, spesialis onkologi radiasi. Kembali adalah seorang onkolog walaupun masih muda, cantik, akan tetapi ternyata Dr. Gisel ini adalah seorang ahli kanker. Dr. Gisel. Ya, Prof. Kan salah satu pengobatan kanker itu kan dengan radiasi. Radiasi itu kan sinar kan. Sinar itu kan gak berbau, gak berasa, gak berwarna. Jadi bagaimana tuh? Bisa menjelaskan gak bagaimana terapi radiasi itu bisa kita tujukan pada daerah kanker dan bisa mengobati kanker? Ya, Prof. Jadi memang radiasi itu seperti yang Prof bilang tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Jadi oleh sebab itu kita di bidang onkologi radiasi itu selalu sangat berhati-hati dengan segala macam quality assurance, quality control untuk menjaga agar target radiasi yang kita tuju itu benar tepat sasaran dan tidak salah, tidak kena bagian lain. Jadi pasien yang menjalani terapi radiasi itu berkali-kali itu melakukan proses check and recheck. Katanya pesawat radiasi itu yang nomor 2 di dunia QA/QC-nya ya Prof, di bawahnya pesawat terbang. Jadi sama-sama pesawat. Kita sama-sama ahli radioterapi. Iya. Jadi kita selalu mengingatkan bahwa ketepatan pengobatan radiasi itu nomor 2 katanya secara safety dari pesawat ya. Iya. Sama seperti pesawat terbang. Jadi mulai dari awal kalau pasien datang ditentukan indikasinya, biasanya kita ada juga proses meetingnya ya Prof. Pada saat menentukan target, kemudian di planning oleh fisika medik itu juga approve-nya itu berkali-kali ada approve dari dokter, fisika medik juga double, ada fisika medik 1, fisika medik 2, begitu sampai di pesawat radiasi juga harus diverifikasi. Jadi kalau kita udah punya planning buat pasien itu nggak langsung dikasih begitu saja. Jadi di atas meja pesawat radiasi itu kita pastikan lagi bahwa yang kita deliver sinarnya itu adalah tepat seperti dengan yang kita rencanakan. Ini mejanya. Iya, jadi biasanya sebelum terapi mulai itu ada proses verifikasi. Jadi kita melakukan entah itu dengan CT scan ulang, CT scan on board yang kita suka sebut sebagai cone beam CT, ataupun dengan EPIT itu dengan X-ray. Tapi intinya selalu ada proses untuk mencocokkan apakah terapi yang sudah diberikan saat ini di atas meja radiasi ini adalah tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Dan juga teknologi ya Dr. Gisel yang bisa menyebabkan bahwa kita bisa memvisualisasi ya sinar yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Memang luar biasa sekali kemajuan teknologi dan bidang radioterapi ini. Nah, dalam kaitan dengan kanker payudara, apakah semua kanker payudara harus disinar? Kalau tidak, bagian mana aja yang bisa disinar pada pasien kanker payudara? Iya. Tidak seluruh pasien kanker payudara memerlukan radiasi, tapi peran radiasi itu sangat besar. Data dunia itu menunjukkan 87% pasien kanker payudara itu memerlukan radiasi, dan itu bisa di semua stadium, mulai dari yang stadium awal, stadium 1, 2, 3 hingga stadium lanjut stadium 4. Dengan dia bisa berfungsi kalau di stadium awal itu untuk kuratif, untuk penyembuhan sebagai tambahan terhadap terapi yang dikerjakan sebelumnya, misalnya operasi dengan atau tanpa diikuti kemo. Dan di stadium lanjut itu paliatif, jadi untuk meringankan gejala. Jadi misalnya kalau ada perdarahan atau ada luka di payudaranya atau ada penyebaran ke tulang,
ke otak atau ke organ-organ lain. Kira-kira seperti itu, Prof. Jadi intinya adalah tadi dikatakan oleh Dr. Giselle bahwa terapi radiasi pada kanker payudara itu bukan hanya pada payudaranya tapi bisa pada otak ya. Iya. Nah itu bahaya sekali ya. Karena kalau nggak salah satu-satunya terapi yang bisa diberikan pada anak sebar di otak itu adalah dengan radiasi. Juga di tulang. Biasanya kalau itu tuh sakit banget ya kayaknya kalau anak sebar dari kanker payudara atau kanker apapun juga di tulang ya kan. Iya, betul. Fungsinya dengan radiasi di tulang tuh apa ya Dokter Giselle? Dia bisa mengurangi nyeri, kemudian juga biasanya untuk mencegah supaya tidak patah, tapi itu juga biasanya dievaluasi bersama ortopedi juga. Kalau perlu diberikan penguat internal akan diberikan. Iya, dan juga mematikan sel kanker di situ kali ya, pastinya ya. Iya. Jadi gimana sih kalau misalnya ada pasien kanker payudara, prosedurnya tuh bagaimana sih untuk bisa mendapatkan terapi radiasi? Ya, prosedurnya pertama pasien itu akan menjalani pemetaan dulu yang kita sebut CT simulator biasanya. Jadi pasien akan dilakukan CT scan, tapi itu khusus kita bisa menangkap bukan hanya kalau CT scan biasa kan hanya melihat apa isi dalamnya organ kita ya, tapi kalau CT simulator itu juga mencatat koordinat. Jadi dengan demikian setelah koordinat itu diambil, pasiennya boleh pulang, tapi dokter di belakang layar akan menggambar target radiasi untuk pasien, juga akan mengamankan area-area mana yang di dekat payudara seperti paru, jantung supaya tidak terkena dosis yang banyak. Kemudian setelah di planning, pasien akan dipanggil kembali untuk menjalani radiasi sesuai jadwal yang ditentukan. Radiasinya sendiri bisa panjang sih ya, bisa sekitar 25 kali, atau yang moderate hyperfractionation itu bisa sekitar 15-16 kali, dengan kadang ada tambahan booster untuk di area tumor bed, atau kalau marginnya positif itu sekitar 5 kali. Nah itu dikerjakan setiap hari. Jadi seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sehariannya 1 kali, sejumlah dosis fraksi yang diberikan oleh dokter. Nah, Dokter Giselle, kita sudah berbicara tentang bagaimana memberikan radiasi pada kanker payudara. Jadi sobat baper sekalian, seandainya mau diterapi radiasi, kemudian disuruh pulang dulu setelah dilakukan CT plan atau dilakukan simulator, itu adalah bukan karena antrian atau bukan apa ya. Bukan. Terutama di RSCM ini karena kita nggak ada daftar tunggu ya. Tidak ada. Di RSCM ini kami tidak ada daftar tunggu. Jadi setiap kanker payudara yang datang, kalau semua persyaratannya sudah terpenuhi, jadi informasi yang kita dapat sudah cukup, itu bisa langsung dilakukan proses perencanaan terapi payudara. Jadi menunggu itu sebenarnya adalah menunggu planning untuk bisa mendapatkan gambaran kurva dosis yang sangat baik pada daerah target. Kalau nggak salah tadi dengan teknologi juga kita bisa menghindari daerah-daerah yang tidak perlu disinar ya. Iya. Jadi kalau dulu dengan teknologi yang lama, kalau kita meradiasi payudara pasti sebagian dari paru-parunya terkena. Saat ini itu bisa dihindari ya Dokter Giselle? Iya bisa. Jadi teknik kan makin maju. Jadi dari 2 dimensi, 3 dimensi, IMRT yang bisa menghindari, dan bahkan sekarang untuk beberapa kasus kita sudah melakukan yang teknik breath hold ya Prof, tahan napas gitu, sehingga dengan tahan nafas itu jantung dan payudara itu posisinya bisa dijauhkan sehingga sangat mengurangi dosis yang kena jantung. Yang tidak perlu ya. Yang tidak perlu. Ya. Luar biasa pada sobat baper. Kalau sekali proses, kalau setelah menjalani semua proses tersebut, berapa lama sih radiasi itu dilakukan? Sebentar kan ya? Sebentar, hanya 15-20 menit mungkin ya. Ya. Nah, Dokter Giselle, di belakang kita nih kan ada alat radiksak atau merupakan, kalau nama ininya kan kalau nggak salah tomoterapi ya, nama generiknya. Nah, sebenarnya kelebihan dari radiksak ini apa sih? Ya, jadi radiksak ini kenapa dia sedemikian nomor 1 di Indonesia dan satu-satunya hingga saat ini, baru ini gitu? Kenapa tuh? Iya, ini Prof Tati juga sebenarnya yang mengusahakan bawa ke sini. Jadi memang ini mesin yang unggul ya. Jadi dia punya teknik IMRT superior. Jadi dia kelebihannya antara lain tuh bisa meradiasi itu dari kepala, ujung kepala sampai kaki itu tanpa putus. Karena kalau kita lihat kan dia bentuknya
seperti CT scan, seperti MRI ya. Jadi itu bisa keluar masuk itu dari ujung kepala sampai kaki itu tidak Mejanya putus. yang jalan ya? Mejanya yang jalan. Berbeda dibanding kalau linek yang biasa, yang L shape, dia tuh punya lapangan hanya kotak, misalnya sekitar 40 kali 40. Jadi lapangannya hanya itu. Gitu. Kalau misalnya kita menyinar pasien harus kraniospinal dari atas sampai tulang ekor itu harus dipecah berarti setiap 40 cm. Tapi dengan mesin ini itu bisa lanjut terus aja. Dan katanya gambarannya bagus sekali ya, conformity-nya golden standardnya adalah ini ya. Luar biasa. Selamat Dr. Giselle. Jadi Dr. Giselle ini adalah kepala instalasi pelayanan onkologi radiasi terpadu di RSCM. Nah, Dr. Giselle, untuk teknologi canggih seperti ini, apakah BPJS mengcover? Iya. Sip. Mengcover. Jadi jangan khawatir, bila memang ada indikasinya kita pasti akan berikan terapi di pesawat ini. Ya. Kalau di luar negeri padahal khusus untuk pesawat-pesawat yang advance teknologi ini biayanya sangat mahal ya. Harganya berbeda dengan harga yang teknologi biasa. Demikian Sobat Baper. Jadi kalau memerlukan terapi radiasi jangan khawatir. Dimanapun juga BPJS akan menjamin. Tapi khususnya di center kami karena kami memiliki berbagai teknologi advance dengan peralatan yang canggih dan itu juga di cover oleh BPJS. Nah, sebagai akhir kita akan berbicara tentang efek sampingnya apa dan apa yang harus dihindari selama terapi radiasi pada kanker payudara. Ya, jadi efek sampingnya terutama mungkin ke kulit ya, ke kulit. Nah, untuk menghindari itu jangan banyak gesekan di area itu. Jadi biasanya kita selalu edukasi untuk jangan pakai bra yang ketat, mungkin pakai baju yang longgar kalau supaya nggak kelihatan dari luar, suka dikasih scarf gitu ya, Prof. Terus juga di area yang diradiasi itu jangan digosok, jangan apa gitu. Jadi kalau bisa itu tidak pakai krim apapun kecuali kalau itu disarankan oleh dokter. Jadi harus komunikasi dulu, jangan dikasih apapun juga seperti itu. Kalau untuk jantung paru sebenarnya dengan teknologi yang ada sekarang itu udah kita bisa jauhkan, jadi kita bisa tekan supaya tidak terlalu banyak memberikan efek samping. Kira-kira gitu kali ya. Jadi intinya efek samping radiasi pada kanker payudara itu sifatnya hanya lokal ya. Ya. Jadi nggak ada tuh efek samping rambutnya gundul atau nggak nafsu makan segala, nggak ada hubungannya ya Dokter Giselle ya. Tidak ada. Dan termasuk yang ringan ya Prof. Sering kan yang habis masih ke kantor itu bisa kalau break datang sebentar ke sini radiasi nanti balik lagi ke kantor juga ada yang seperti itu. Jadi sangat ringan sekali efek samping dari terapi radiasi pada kanker payudara. Baik. Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar banyak dari Dr. Angela Giselvania, spesialis onkologi radiasi, tentang bagaimana melakukan terapi radiasi pada kanker payudara. Dan mudah-mudahan ini semua memberikan informasi yang cukup dan tidak menyebabkan seseorang yang telah terdiagnosa kanker payudara dan harus menjalani terapi radiasi tidak usah bimbang, tidak usah khawatir, biaya ditanggung BPJS dan efek samping sangat ringan. Dan juga menurut Dr. Giselle tadi kita sudah dengar, kita bisa memberikan terapi radiasi dengan aman dan nyaman. Terima kasih pada Dr. Giselle dan terima kasih pada para sobat Baper dimanapun juga yang berada. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam.